Baik, perkenalkan, nama saya Diksa Sudha Paramarta dari kelas 3A D4 Teknik Elektronika. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas dari desain pneumatik dan hidrolik yang berjudul alat pengisian galon otomatis. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di sini saya akan menjelaskan sebuah alat pengisian galon otomatis dengan menggunakan sistem pneumatik, di mana dalam alat tersebut di atasnya saya secara keseluruhan saya menggunakan 4 buah elemen output, di mana pada bagian atas frame-nya sini saya menggunakan silinder A, silinder B, dan silinder C. Lalu di sini saya menggunakan sebuah water pump untuk mendistribusikan sebuah air. Lalu di sini terdapat 2 bar atau lintasan pada saat silinder A mendorong posisi extend dan retract agar silinder B dan C ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Dan juga di sini terdapat dudukan. Lalu di sini silinder B bekerja sebagai pendistribusian air pada saat silinder B di sini bergerak ke kanan didorong oleh silinder A, maka pada posisi extend bertugas untuk mengalirkan air, sedangkan silinder C di sini bertugas untuk menutup galon apabila pengisian air ke dalam galon telah selesai dilaksanakan. Lalu kita menuju cara kerja alat. Di sini step pertama, pada saat BB start ditekan, maka silinder A akan bergerak XN untuk mendorong kedua silinder. Di sini silinder yang didorong adalah silinder B dan C. Jadi posisi awal ketika silinder adalah dalam posisi extend, posisi retract. Jadi pada saat posisi awal, maka silinder A di sini akan bergerak secara extend, lalu mendorong silinder B dan silinder C. Setelah itu, silinder A akan bergerak extend maksimal. Selanjutnya, silinder B extend untuk mendorong pipa masuk ke galon. Jadi setelah silinder A extend secara maksimal, silinder B extend untuk mendorong pipa masuk ke galon. Lalu water pump akan aktif selama 5 menit untuk pengisian, dan silinder B tetap pada posisi extend. Di sini silinder B tidak akan langsung kembali ke posisi retract, melainkan menyalakan sebuah water pump selama 5 menit untuk pengisian. Setelah 5 menit, water pump akan mati dan silinder B kembali retract. Setelah retract, lalu silinder A akan kembali retract untuk step berikutnya. Jadi pada saat silinder B sudah pada posisi retract, maka silinder A akan mengikuti retract agar silinder C ini kembali ke posisi semula, yaitu tepat pada tengah-tengah bagian frame. Selanjutnya, silinder C akan extend untuk menutup sebuah galon. Di sini silinder C akan extend. Setelah selesai, maka silinder C akan kembali retract dan sistem kembali seperti semula. Lalu pada simulasi saya menggunakan metode semua hidup semua mati dengan step A extend, B extend, lalu sebelum B kembali retract, di sini saya menambahkan step, yaitu menambahkan water pump. Lalu setelah aktif setelah 5 menit, maka silinder B dapat kembali retract, lalu dilanjutkan dengan A retract. Selanjutnya silinder C melakukan penutupan galon dengan C extend, lalu setelah selesai maka C retract. Lalu untuk simulasi yang menggunakan fluid sim, di sini saya terdapat 3 buah output silinder dan juga output water pump. Di sini saya menganalogikan dengan sebuah buzzer. Lalu di sini untuk mengaktifkannya sebuah water pump selama 5 menit, sini saya menggunakan sebuah timer, di mana interval waktunya di sini 5 ya, tapi ini 5 second untuk mempercepat proses dari simulasi. Lalu pada saat tombol start dijalankan, maka K1 akan aktif dan extend.
daunnya K2 juga aktif, maka B extend. Lalu di sini water pump akan aktif selama 5 menit. Nah, selesai water pump aktif, maka selanjutnya adalah B kembali retract dan A kembali retract. Di sini saya untuk step yang ketiga di sini berfungsi untuk mengaktifkan sebuah water pump yang dalam pengaktifannya menggunakan durasi dari sebuah timer yang dalam proses kerjanya selama 5 menit. Setelah itu, setelah selesai, maka timer akan dalam posisi normally close, di mana B akan kembali retract dan A kembali retract. Lalu pada kondisi 6 dan 7 di sini akan membuat C extend. Lalu setelah selesai, maka C kembali retract. Lalu untuk menyalakan sebuah sistem kembali, di sini perlu menekan tombol start. Lalu sistem akan bekerja seperti sebelumnya. Namun di sini terdapat sebuah tombol emergency di mana terhubung menggunakan coil 8. Di sini saya menghubungkannya kepada sambungan dari silinder A retract, B retract, dan C retract, di mana pada saat tombol emergency ditekan, nah, maka akan silinder B akan kembali ke posisi retract. Di sini saya menambahkan pada coil 8 menambahkan B0 dan C0, di mana ini saya menambahkan syarat A0 tidak akan retract sebelum B0 dan C0 retract. Hal ini dikarenakan seperti pada gambar, di sini apabila terdapat sebuah benda atau galon, maka apabila terjadi error di sini diharuskan agar silinder B dan C dalam posisi retract terlebih dahulu, lalu posisi dari silinder A dapat kembali retract seperti simulasi. Nah, setelah A extend, B extend, apabila kita menekan tombol emergency stop, maka B akan retract terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan A retract. Baik, itu semua hasil dari alat pengisian galon otomatis, di mana berfungsi sebagai mengisi air secara otomatis selama 5 menit, dan setelah itu melakukan pengepresan dengan menggunakan silinder C. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.